Beberapa tahun yang lalu, memang pernah ada video seperti ini di Tokufax Indonesia. Namun ternyata masih banyak sekali parodi-parodi tokusatsu yang dihadirkan dalam berbagai iklan televisi, YouTube, dan mungkin media lainnya. Karena tokusatsu mungkin telah dianggap sebagai budaya populer. Jadi, selalu ada sisi humor yang bisa diangkat ke dalam industri periklanan kreatif. Dan terima kasih buat kalian yang telah menyumbangkan list dalam kolom komentar pada video sebelumnya tadi. Dan buat yang merasa ada yang kita lewatkan, silakan tetap memberikan komentar kalian. Atau cek dulu video sebelumnya, siapa tahu ada yang kalian cari di sana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak 7 parodi tokusatsu di iklan Indonesia versi Tokufax Indonesia. Gary Bismarck, parodi Kamen Rider Blade. Nah, mungkin ini yang paling banyak dikomen oleh para penonton Tokufax Indonesia. Iklan ini sempat tayang di televisi pada tahun 2007 dan sedikitnya memiliki 2 versi. Yang pertama, setting atau lokasinya berada dalam sebuah mall yang tiba-tiba diserang oleh monster yang mereka namakan sebagai Lobsterzilla. Jadi sedikit ada parodi Godzilla di sini. Dan setelah itu, Kamen Rider Blade dengan kostum Kamen Rider Vice pun muncul, namun hanya melakukan pose saja. Seakan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan justru anak-anaklah yang kemudian berhasil mengalahkan Lobsterzilla. Versi kedua juga hampir mirip konsepnya, hanya saja berlatar di tengah hutan dan Lobsterzilla kini kembali bersama keluarga besarnya. Dan seperti biasa, Kamen Rider Blade ini kemudian datang menghadangnya, namun bingung harus menggunakan senjata apa. Iklan ini memang hanyalah sebuah parodi lucu-lucuan dengan Kamen Rider sebagai objeknya. Akan tetapi pesan yang bisa ditangkap oleh anak-anak adalah kuat saja tidak cukup kalau tidak cerdas. Ya sekiranya itulah tujuan dari produk yang diiklankan. Mito 866, parodi Super Sentai. Iklan ini juga terbilang cukup lama usianya, karena pernah tayang sekitar 10-11 tahun yang lalu, di mana handphone Mito pernah berhasil membombardir pasaran tanah air. Tidak terkecuali berkat marketingnya yang rajin sekali memproduksi iklan. Tentu saja untuk mengiringi produk yang ditawarkan. Salah satunya adalah Mito 866, yang iklannya memiliki konsep di mana masyarakat dilanda kebosanan. Dan di saat itulah para master berkumpul, yakni Master Reader, Master Sound, Master Games, dan juga Master Kamera. Lalu semuanya akan bersatu menjadi sebuah handphone dengan fitur-fitur seperti tadi. Jadi yang unik di sini bukan karena produk handphonenya, melainkan karena pose para master yang mirip sekali dengan Super Sentai atau mungkin Power Rangers, dengan melakukan roll call yang sangat mirip dengan franchise pahlawan warna-warni tersebut. Bahkan kalau dilihat-lihat ya, kostum mereka mirip sekali dengan Monster Go Ranger atau Sentai-Sentai era Showa lainnya. Ya agak garing sih, tapi namanya juga parodi. KitKat, parodi Ranger. Ingat iklan KitKat yang pernah kita ulas sebelumnya, karena menghadirkan komedi yang sangat menghocok perut dan pastinya sangat kreatif. Dan 3 tahun yang lalu, KitKat pun masih membuat versi lain untuk merayakan Hari Valentine. Terdiri dari 2 versi, yakni cowok dan cewek. Tapi kali ini kita akan fokus ke cowoknya saja, karena disitulah terdapat sedikit parodi tokusatsu. Jadi pada dasarnya, narator yang membacakan jalan ceritanya seperti memainkan kata-kata. Dimulai dengan cowok SMA yang berpuisi ala Ranggah, yang kita ketahui merupakan tokoh dari Ada Apa Dengan Cinta. Berpuisi ala Ranggah. 1000 purnama. Lalu beraksi ala Ranger atau dalam hal ini disebut Ranger, di mana pose berubahnya justru lebih mirip Kamen Rider dan kostumnya memang sangat tidak mirip dengan Ranger atau Sentai yang seharusnya. Ya jadi lebih seperti ninja atau mungkin maling. Beraksi ala Ranger. Semuanya dihadirkan dengan cara yang kocak, walaupun terkesan ala kadarnya. Tapi itulah yang namanya iklan, yang penting produknya tersampaikan dengan benar, meskipun caranya lewat komedi. My Pertamina, parodi Satria Baja Hitam. Ternyata tidak hanya produk komersil yang menggunakan tokusatsu sebagai objek leluconnya, karena BUMN seperti Pertamina pun tidak kalah kreatifnya membuat sebuah iklan lucu ini. Sekitar 3 tahun yang lalu, channel YouTube My Pertamina mempublish sebuah video yang berjudul Kesatria Bajak Lam, di mana merupakan parodi dari Satria Baja Hitam atau Kamen Rider Black, yang sempat populer pada era 80-an dan 90-an dulu. Jadi intinya, Satria Bajak Lam sedang melajukan motornya untuk mengejar penjahat yang menculik Siti Badriah. Bahkan lagu yang menjadi soundtrack iklannya juga merupakan parodi dari Lagi Cantik milik Siti Badriah sendiri.
memberantas kejahatan. Tapi sayang, oh disayang. Namun sayangnya motor sang satria tiba-tiba kehabisan bahan bakar, lalu terpaksa mendorongnya ke SPBU untuk melakukan pengisian ulang. Video pun dilanjutkan dengan adegan joget Siti Badriah bersama dengan kesatria bajak lam sebagai promosi berhadiah dari aplikasi My Pertamina saat itu. Adegan pun diakhiri dengan sang biduan yang pacaran dengan bajak lam sambil meminum air kelapa. Kocak ya? Sedot, Mas. Aku tak bisa. Rumah Zakat, parodi Ultraman. Tidak hanya Pertamina ternyata, bahkan lembaga swadaya masyarakat pengelola zakat pun pernah memparodikan karakter tokusatsu paling ikonik, yakni Ultraman, atau dalam hal ini mereka namakan sebagai Ultra Iman. Kira-kira bagaimana bisa semua itu dimatchingkan? Ya, jadi 3 tahun yang lalu, channel YouTube Rumah Zakat membuat sebuah maskot Ultra Iman beserta iklan-iklannya, di mana sang Ultra Iman yang tengah melawan monster dengan gaya kocak, tapi malah ditelepon oleh emaknya untuk dimintai tolong membayar zakat. Mam, tolong bayarin zakat emak ya. Nanti jumlahnya emak WA-in. Ultra Iman pun bingung bagaimana caranya, namun diberi saran oleh seorang pria untuk membayarnya via aplikasi Rumah Zakat saja. Iklannya pun terdapat berbagai versi yang menampilkan kemudahan seorang Ultra Iman melakukan pembayaran zakat, infak, sodakoh, wakaf, dan lain sebagainya. Tentu saja melalui aplikasi yang dimaksud. Bahkan ada versi yang isinya adalah breaking the fourth wall, di mana iklannya seolah baru diatur adegannya oleh narator. Bentar. Kalau ibunya sedih ini gimana? Biar lebih emosional gitu. Man, Nah, kayak gini betul. man. Video ini pun sudah ditonton jutaan pemirsa, dan meskipun dihadirkan dengan cara yang komedik, namun penyampaian pesan-pesan islaminya bisa ditangkap dengan mudah oleh para penonton. Sekaligus edukasi kepada masyarakat kalau zakat pun bisa dilakukan dengan cara yang modern. Roma Malkis Abon, parodi Godzilla. Nah, kalau ini agak singkat, sebab hanya berdurasi 15 detik saja, di mana kota tengah diserang oleh monster raksasa yang mirip Godzilla. Namun seorang cowok dengan santainya tetap duduk di kursi sambil menikmati Malkis Abon tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya yang sudah kacau balau. Saat yang lain lari, gue asik sendiri karena Roma pakai sabon dengan ekstra abon asli. Adegan pun dilanjutkan dengan sang pria yang melemparkan Malkis Abon ke mulut Godzilla, lalu membuatnya menjadi kecil seukuran boneka, dan mereka pun menyantap Malkis Abon Roma bersama-sama. Mungkin Godzilla-nya juga nggak mirip-mirip amat dengan versi aslinya, apalagi CGI-nya memang standar iklan TV biasa. Tapi bagaimanapun itu hanyalah sebuah jokes yang menyampaikan bahwa kenikmatan biskuit ini bisa membuat orang lupa segalanya, dan mengabaikan apapun yang ada di sekitar mereka. Ya, pada kenyataannya nggak gitu-gitu juga sih, namanya juga iklan lah. Iklan Shopee versi Nasar, parodi Ultraman. Dan yang terakhir untuk episode kali ini, datang dari salah satu marketplace terbesar dan terfavorit belakangan ini. Dimana seperti yang kita ketahui, Shopee memang sangat kreatif menghadirkan iklan promosi yang sangat up to date. Salah satunya adalah parodi Ultraman melawan Godzilla yang menggandeng bintang dangdut kenamaan mantan suami Musdalifah, yakni Nasar. Melihat kota yang diserang oleh monster raksasa, Nasar langsung saja mengeluarkan handphonenya dan berubah dengan gaya Ultraman, walaupun dengan kostum yang tidak mirip sama sekali dengan Ultraman. Pertarungan raksasa pun terjadi dengan gaya yang kocak ala Nasar. Bahkan dialog yang ia ucapkan hanyalah Shopee 1111 Pixel, baik itu saat berubah ataupun saat mengeluarkan jurusnya. Shopee 1111 Shopee Bisa. Itu karena iklan yang dimaksud memang hanya sebagai promosi Harbolnas 11 November 2021 lalu. Walaupun harus diakui bahwa tidak ada hubungannya sama sekali dengan 1111 dan juga Monster bahkan juga Ultraman. Jadi iklan ini 100% murni hanyalah lucu-lucuan semata untuk menarik atensi dari audiens. Tapi lepas dari itu semua, baik set dan juga kostum monsternya terlihat jauh lebih niat daripada iklan lain dalam list kali ini. Membuktikan bahwa kreativitas memang tidak pernah ada batasnya. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokuvex Indonesia.